Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Al-Mukarram. Namun kami sampaikan bahwa dalam ceramah ini atau tausiah ini akan dibagi kepada dua sesi. Kalau ada waktu, insya Allah sesi pertama beliau akan menyampaikan ceramahnya. Kemudian kalau ada dan masih ada waktu, insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab. Itu pun tanya jawabnya melalui tulisan kertas saja dan akan dipilih dan dipilih oleh panitia mana yang kira-kira dapat dijadikan sebagai pertanyaan bisa mewakili dari pertanyaan-pertanyaan seluruh jamaah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengarkan tausiah oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Samad LC di ESA PhD. Kepada beliau kami silahkan dengan khutbah. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin wal awliya'is salihin. Wa akhussu bidzikri fadilatul Syekh Muhammad Tahir bin Muhammad bin Abdul Karim Imam Lapiu Syai'ul Lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna natawassalu ilaika biwaliyika salih Imam Lapiu Fadilatul Syekh Muhammad Tahir bin Muhammad bin Abdul Karim an tuyassir lana umurana wa tuballigh maqasidana. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, barakah wali Engkau Imam Lapiu, mudahkanlah segala urusan kami, urusan dunia akhirat. Jadikan anak cucu kami anak-anak yang soleh dan solehah. Sebagaimana kami di dunia bisa bersama, buat pula kami bisa bertemu dengan beliau bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Jannatul Firdaus. Para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ibunda Umi Hajah Nurlina beserta seluruh keluarga besar Imam Lapiu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Selama ini hanya mendengar namanya saja, hanya melihat gambarnya di internet, tapi subuh pagi ini saya bisa datang berziarah langsung ke makam beliau, bertawassul kepada Allah dengan walinya yang soleh yang sudah mendakwahkan Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah buat kita semua insyaallah. Saya pada kesempatan ini mengambil pelajaran dari almarhum, dari wali Allah Fadilatul Syekh Muhammad Tahir bin Muhammad bin Abdul Karim yang masyhur dengan nama Imam Lapiu. Maka saya simpulkan dari beberapa yang saya dengar dan yang saya baca, ada 5 pelajaran yang dapat diambil dari beliau. Yang pertama,
Beliau memiliki nasab keturunan yang baik. Ayahnya ulama, datuknya Abdul Karim adalah seorang penghafal Quran, dibimbing oleh kakek dan ayah yang baik, yang soleh, ibunya solihah, maka lahirlah anak seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya pendidikan keluarga. Ibu, al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Sebelum anak masuk TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S-teler, S-cendol, S-boker, S-batu, maka yang pertama kali pendidikan adalah pendidikan keluarga. Wahai kakek, wahai datuk, kamu mesti bisa seperti Tuan Haji Abdul Karim yang mendidik cucunya. Kakek menjadi contoh suri tauladan. Kenapa lahir seorang anak yang terpuji? Karena ayahnya Abdullah, hamba Allah, dan ibunya perempuan yang amanah, Aminah. Bertemu ibu Aminah, ayah Abdullah, lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa anak sekarang banyak tidak betul? Bapaknya genderuwo, ibunya kuntilanak, anaknya tuyul. Ini penting pelajaran sekarang. Jadi darah yang baik mengeluarkan keturunan yang baik. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, takhayyaru linutafikum, pilih perempuan di mana kamu akan menyemai benih tanaman. Kalau tanahnya subur, tanahnya baik, tumbuhlah bunga mawar yang dilihat kuntum mekar harum semerbak, dilihat mata indah, dicium wanginya luar biasa. Tapi kalau ditanam di tanah yang tandus, akan tumbuh pohon kaktus, baunya tidak harum, dekat hidung tertusuk duri. Inilah pentingnya, mudah-mudahan kalian yang belum nikah ketemu dengan istri yang solehah. Yang sudah nikah, ya jaga-jaga aja lah, tidak bisa diulang lagi. Mudah-mudahan ibu-ibu juga punya suami yang baik-baik. Tidak bisa anak ini main suruh aja ke masjid, pergi kamu ke masjid Nurut Taubah. Ustaz lihat apa? Ada tulisannya. Pergi ke masjid Nurut Taubah, pergi sholat sana. Dia lihat ayahnya tidak pernah sholat, dia lihat bapaknya tidak pernah ke masjid. Pas ditanya, bapak kenapa tidak pernah ke masjid? Bapak sudah dewasa. Anak-anak ini tidak bisa begitu. Tangan anak mesti ditarik, dibawa sholat ke masjid. Bapaknya mesti baca Quran. Orang selalu menyebut, kenal Ustaz Somad dengan Imam Lapeu. Dulu saya menjawab, saya tahu, saya pernah baca. Hari ini saya bisa menjawab, saya sudah dikasih topi sama cucunya langsung. Sudah bersalaman. Dikasih juga tadi ada pisau belat. Mana pisaunya? Takut saya hilang. Itu nanti mau saya bawa naik pesawat, mau masuk koper pulang, mau saya letakkan di lemari kaca. Ini dari cucu Imam Lapeu. Dengan topinya, supaya anak cucu saya mendapatkan kenangan dan berkah. Mudah-mudahan kedatangan saya berziarah dan diberikan kesempatan tausiah ini menjadi berkah buat saya dan kita semua, insya Allah. Ini pentingnya seorang kakek, bapak, ibu mendidik anak-anaknya. Siap bapak ibu mendidik anak-anak kita? Dari bunyinya seperti nggak siap. Jadi kalau mau anaknya baik, pilihlah perempuan yang solihah. Bagi bapak-bapak yang mau mencari calon menantu, carilah menantu yang soleh seperti yang ada di Masjid Nurut Taubah. Ini soleh-soleh semuanya. Cuma sayangnya udah menikah, itu jadi masalah. Mudah-mudahan kalau bapaknya baik, ibunya baik, anaknya juga baik, insya Allah. An-nisa imadul bilad. Perempuan ini tiang
Kenapa Masjid Nurut Taubah ini bisa kokoh, jamaah di atas bisa tegak berdiri? Karena tiang yang kokoh, tiang yang luar biasa. Nauzubillah kalau tiangnya lapuk, hancur semuanya. Betul? Tiangnya adalah perempuan. Perempuan bukan sekedar mengandung, bukan sekedar menyusukan, bukan sekedar menggendong, tapi juga mendidik anak-anak. Karena perempuan yang luar biasa, lahirlah seorang wali Allah. Karena ayah yang luar biasa, ada wali Allah. Dan kita mendapatkan berkahnya pagi ini insya Allah. Amin. Pejabat buat acara Idul Fitri namanya open house. Open artinya terbuka. House pintu rumahnya dibuka. Dibuat semua makanan ada. Tamu tidak ada mau datang. Lalat pun nggak masuk. Orang hidup tidak bisa mengumpulkan orang hidup. Tapi Tuan Syekh Imam Lapeo, Syekh Muhammad Tahir sudah meninggal sejak 1952. Sekarang sudah tahun 2023. Dia bisa mengumpulkan orang sebanyak ini. Siapa yang sanggup mengumpulkan manusia sebanyak ini? Caleg pun tak sanggup. Betul. Yang paling sulit, paling susah sekarang adalah mengumpulkan orang. Ini mohon maaf ya, ada pembagian sembako ini. Ibu-ibu yang datangnya ada dikasih jilbab. Ini semua datang karena Allah, karena wali Allah Imam Lapeo. Betul? Abdul Somad, waktu kau masih hidup, waktu kau masih ceramah, orang datang, ramai datang. Tapi nanti kalau kau sudah meninggal Abdul Somad, apakah masih ada orang yang ingat? Kalau mau melihat wali Allah, jangan lihat waktu hidupnya, lihat setelah dia meninggal dunia. Kadang kita waktu masih hidup, kemana kita pergi, ramai orang datang. Tapi begitu 3 hari nggak update status, orang sudah lupa. Pejabat, betapa banyak jabatan tinggi, dimuliakan orang, dikawal, polisi, tentara, satpol PP. Begitu udah nggak ada jabatan, disapa orang pun tidak. Betul? Imam Lapeo 1952 sudah meninggal. Sampai hari ini kuburannya masih penuh, masjidnya masih ramai. Siapa yang membuat manusia bisa datang? Allah menanamkan cinta ke dalam hati hambanya. Percikan cahaya kenabian dipercikkan ke dalam hati hambanya, sehingga ketika hamba itu sudah meninggal, cinta itu masih tetap menyala. Betul atau tidak? Percaya atau tidak, terbukti hari ini manusia ramai semuanya karena wali Allah. Allahu Akbar. Ustaz Muhammad katanya wali juga. Betul, saya tidak diragukan lagi. Wali murid. Setiap 6 bulan saya tanda tangan. Wali murid Mizyan Hazik Abdul Somad. Wali murid anak saya di sekolah. Tapi beliau adalah wali Allah. Apa sifat wali Allah? Ala inna awliya Allah. Ketahuilah wali Allah, la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dalam hatinya, tidak ada rasa sedih dalam hatinya. Ustaz Somad ada rasa takut? Ada. Apa yang Ustaz takutkan? Yang saya takutkan gimana nanti keluar habis acara. Sudah masuk aja tadi susah dan cabut. Pintu kaca mobil itu tok. Untung ada Pak Polisi. Aman Ustaz, aman. Brimob semua nih, brimobnya aman. Baik, kita buka, masuk dalam, sampai di dalam tenang. Begitu mikir, wah keluarnya nanti gimana? Untung Umi udah kasih pisau. Allah Akbar. Ini adalah penghormatan sambutan yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah.
banyak sekali gambar saya dipajang. Ada yang mulut begini, ada yang ketawa. Alhamdulillah. Ini nampaknya hanya cuman menguji lebih bagus gambarnya atau orang asli. Pelajaran yang pertama, bapaknya mesti baik, ibunya mesti baik, kakeknya mesti baik, penghafal Quran. Kalau kita tidak bisa menghafal Quran, jangan pernah berharap punya cucu jadi wali Allah. Tapi paling tidak kita berusaha bawa anak ke masjid, bangunkan anak subuh, ambil air, bangun, bangun, bangun. Bapaknya sudah bangunkan, bangun, bangun, bangun. Datang ibunya, biarkan dia tidur Pak, ini kan tanggal merah. Tidak sepakat antara ibu dengan bapak mendidik anak. Bisa atau tidak bisa? Tidak bisa. Ibunya sudah tegas, bapaknya sudah tegas. Pak, saya bawa anak bapak jalan-jalan hari libur ya. Tidak. Sekali tidak, tetap tidak. Selangkah kaki melangkah dari rumah ini, selangkah kaki saya masuk neraka. Anak gadis saya jangan bawa. Datang ibunya dari dapur, kasihlah Pak. Kita dulu lebih parah dari ibunya. Inilah yang merusak anak-anak kita ini. Jadi Fadilatul Syekh Kiai Haji Al-Alim Al-Allamah Muhammad Tahir, itu pendidikan pertamanya adalah pendidikan keluarga. Kakeknya itu luar biasa pendidikannya. Ini poin yang pertama. Masih ingat bapak terakhir mengajarkan Al-Fatihah kepada anak? Kalau masih, jangan jawab. Cukup dengan amal. Kapan terakhir ngajar ngaji ke anak? Alif Lam Mim. Kapan terakhir ngajar ngaji pada anak? Wadduha. Kapan terakhir sholat dengan anak? Kapan terakhir mengajarkan wudhu dengan anak? Kalau masih ingat, berarti masih baru. Kalau sampai dalam hati, aku gak pernah sekalipun ngajar anakku, waspadalah. Ladus alunna yauma idzin anin na'im. Kita semua akan ditanya tentang anak-anak kita. Bapak Ibu merasa panas atau tidak? Tidak. Berarti saya aja merasakan ada topi baru. Saudara yang dimuliakan Allah, ini sebetulnya masjid ini sudah full kipas angin. Kipas sudah bagus, tidak ada kekurangan sedikit pun. Tapi memang jumlah kita ini sudah melampau batas ini sudah. Ini kita di dalam ini rebut-rebutan oksigen ini sekarang. Tapi insya Allah setiap tetes peluh keringat, setiap nafas kita itu bernilai tasbih. Setiap langkah kaki kita menghapus dosa. Setiap hembusan nafas kita mengangkat derajat pahala insya Allah. Kalau ada orang mengatakan Ustadz Somad itu hebat, Ustadz Somad itu tinggi, Ustadz Somad itu mulia, ada yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada Ustadz Somad. Siapa? Jamaah Masjid Nurut Taubah. Mereka lebih tinggi dari kita semua. Hai guys. Mudah-mudahan dengan berkah Tuan Syekh Muhammad Tahir Imam Labio, semua kita diberikan istiqomah iman dan Islam. Yang selama ini nggak suka pengajian, keluar dari majelis ilmu ini menjadi orang yang cinta baca Quran. Suami-suami yang selama ini nggak pernah sholat dan tidak hadir sekarang, tapi ibu bisa share videonya. Video yang mana? Kami lihat di internet video Ustadz Somad banyak sekali. Video tempat lain susah dibedakan karena Ustadz Somad cuma pakai baju putih, peci hitam. Tapi di Masjid Nurut Taubah Imam Labio, Ustadz Somad pakai topi khas. Maka mudah nanti begitu nampak di internet, ini kemarin di Masjid Imam Labio. Mudah cara. Di channel yang mana? Channel Ustadz Abu Somad Official. Subscribe, like, share. Allah Akbar.
Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, beliau dikenal dengan kakek dari Tambul, Kanai Tambul dari apa namanya? Kanai Ambul, Ambul potongan dari Istanbul. Istanbul, Bapak Ibu sudah sampai ke Istanbul? Insya Allah ada program umroh bersama Ustadz Somad dari Makkah ke Istanbul, ongkos tanggung masing-masing. Beliau belajar sebelum sampai ke Makkah, mampir ke Pulau Sumatera. Dari situ beliau pergi ke kota Makkah Al-Mukarramah. Beliau menuntun unta gurunya Sayyid Alawi sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian tidak berhenti sampai di sana, melanjutkan perjalanan sampai ke Istanbul. Saya waktu membaca biografi Imam Lapio lama termenung. Di zaman itu belum ada pesawat terbang. Kita sekarang baru naik pesawat sampai Cengkareng, itu pun nyasar. Beliau zaman dulu Belanda menghajar Nusantara, penjajah. Tapi beliau sempat menuntut ilmu. Malu kita kepada Imam Lapio. Kenapa? Beliau tidak pernah gentar melangkahkan kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Sekarang informasi di internet banyak, di YouTube banyak, beasiswa berserak. Kenapa tidak menuntut ilmu, terbang sejauh mata memandang? Ini banyak anak-anak pesantren sekarang ditanya, kamu habis tamat pondok mau kemana? Kemarin saya undang beberapa santri ke rumah makan. Habis itu saya tanya, ini nanti rencana kalian tamat pondok mau lanjut kemana? Kalau begini mental kalian bagus, kalian tanam kebun sawit aja. 3 tahun langsung buah pasir, nikah jelas hasilnya. Terbang sejauh mata memandang. Saya dulu tamat sekolah pesantren tahun 1998, cari informasi, belum ada www.google.com. Belum ada. Ini kalau saya cerita penderitaan sulitnya nyari beasiswa, belum ada internet, mesti kirim surat dari Riau Sumatera ke Sumatera Utara, 12 jam naik bis. Gak usah lah saya ceritakan. Nanti kalau saya ceritakan anak-anak muda ini, itu derita lo kali. Zaman kalian sekarang begitu mudah adik-adik. Kemarin saya ke rumah Bapak Sekda. Di rumah Pak Sekda ketemu beberapa calon mahasiswa. Pas saya tanya, Ustadz Somad, tolong kasih motivasi untuk adik-adik mahasiswa. Saya tanya, kamu mau kemana? Saya dapat beasiswa ke Paris, Prancis. Wow, amazing. Kamu mau kemana? Saya dapat beasiswa dari Moskow, Rusia, Pak Ustadz. Satu sisi saya bahagia, mereka anak muda yang berprestasi, semangatnya luar biasa. Tapi di lubuk hati paling dalam, dia belajar ke Rusia. Rusia itu kampungnya Karl Marx, Marxisme, komunis. Kalau imannya tidak kuat, dia pergi ke Prancis. Paris itu kota zina, maksiat. Saya tanya, motivasinya apa? Mau belajar Pak Ustadz. Kamu memperbaiki keturunan Pak Ustadz. Dia mau nikah sama bule-bule yang mata biru rambut pirang. Di tempat kita banyak juga rambut pirang, tapi buceri, bule cek sendiri. Rambut pirang hidup pesek. Jangan pergi ke luar negeri hanya ingin mencari mata pirang, rambut pirang, mata bule, mata biru. Tapi carilah ilmu seperti Imam Lapio. Adik-adik siap ke luar negeri? Siap. Masya Allah, yang siap bapaknya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bagaimana cara belajar ke Mesir Pak Ustaz? Ada tesnya tiap tahun bulan Juni, pengumuman bulan Agustus.
Boleh saya berangkat Pak Ustaz? Yang mau belajar ke Mesir ini bapaknya apa anaknya? Saya Pak Ustaz. Bapak yang mau berangkat? Iya, kalau gitu bapak aja yang belajar ke Mesir. Anaknya nggak ada kemauan sama sekali. Anak dipaksa juga belajar. Berangkat. Akhirnya sampai ke Mesir tidak belajar. Pulang jadi Fir'aun. Tuan Syekh, Tuan Guru, Al-Alim Al-Allamah, Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo. Beliau berangkat dengan tekadnya yang kuat setelah menghafal Quran, belajar nahwu sharaf, balaghah, ma'ani, bayan dan mantik, fikih, usul fikih, tafsir dan hadis. Berangkat ke Sumatera, lanjutkan sampai ke Makkah, berteman dengan ulama-ulama besar, di antaranya dari Pulau Madura, namanya Syekh Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Basaiban, yang terkenal dengan wali Allah Mbah Khalil Bangkalan. Yang kedua, kepada Syekh Maksum Lasem, Kiai Haji Maksum Lasem. Kesemuanya ini adalah wali-wali Allah Pulau Madura, tanah Jawa. Belajarlah, terbanglah, sampai harinya kau akan pulang. Kau akan menjadi suluh di tengah gelap, menjadi lampu terang benderang. Banyak juga yang pergi belajar tidak pulang-pulang, namanya toib. Pulanglah, mohon maaf Pak Toib. Kalau sudah tamat belajar, pulanglah ke kampung halaman, berdakwahlah. Saya tidak anak kiai, pesantren saya tidak ada, saya tidak anak ulama, pondok saya tidak ada, masjid saya tidak ada. Imam Lapeo pulang ke kampung halamannya, beliau membangun masjid, maka beliau dipanggil Imam Lapeo karena beliau sendiri yang menjadi imam. Banyak pulang dari luar negeri, titel panjang, profesor, doktor, LC, MA, PhD, nggak pernah ke masjid. Seminar sana, seminar sini, ceramah sana, lokakarya sini, nggak pernah jumpa di masjid. Sekali-sekalinya ke masjid, almarhum. Sombong dengan titelnya. Beliau belajar, setelah itu dia pulang. Belajar zaman Abdul Somad tidak sama dengan belajar Syekh Imam Lapeo. Zaman saya belajar naik pesawat dari Jakarta ke Kairo, transit di Yordania. 5 September 98 mendarat di ibu kota Mesir, Kairo. Ditanya sama senior kakak kelas, marhaban wa ahlan wa sahlan bikum fil Qahirah. Naik pesawat apa tadi dek? Naik pesawat Royal Jordan Airlines. Apa kata mereka? Itulah pesawat yang tiketnya paling murah. Beliau melewati lautan, menembus ombak, gelombang, angin puting beliung, karangnya tajam, penjajah Belanda, penjajah Jepang, orang jahat. Dulu yang menjajah kita ini macam-macam. Belanda, Inggris, Jepang, Portugis, Portugal. Banyak yang nggak bisa bedakan mana Portugis, mana Portugal. Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Portugal itu dengan Portugis sama. Tadi nggak tahu dia bilang Portugal itu persatuan orang tua gatal. Kita sedang dijajah, alat telekomunikasi, telepon nggak ada. Ustaz, anak saya ini mau ke Mesir, tolong kasih nasihat. Saya nasihati dia, kamu mau ke Mesir, jangan minta uang ke rumah, berusaha dengan tenaga, cari uang sendiri, kerja ke Makkah sambil haji dan umrah, dapat uang untuk makan, jangan pernah pulang kampung. Kalau libur Juli Agustus talaki, baca Sahih Bukhari, baca tafsir, baca kitab, tarekat, berzikir. Siap, siap Pak Ustaz. 6 bulan pulang. Datang ayahnya ngelapor, Ustaz, anak saya pulang 6 bulan. Kenapa? Katanya rindu. Tolong Ustaz motivasi lagi.
cakapku yang lama aja nggak diamalkannya, biar aja anak kau jadi hantu. Tiap bulan nelpon, minta kirim sambal goreng tahu tempe. Untuk apa jauh-jauh keluar negeri, menghabiskan duit orang tua? Ustadz Abdul Somad belajar ke Mesir 4 tahun, nggak pernah pulang. Kenapa? Tiket mahal. Ustadz Asbi berapa tahun di Mesir? 8 tahun, pernah pulang? Sering pulang, duitnya banyak. Beda memang orang Sulawesi, banyak duitnya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita punya anak, yang menjadi tuntunan adalah ulama-ulama. Hari ini saya tidak berceramah, hari ini saya hanya menceritakan biografi Tuan Syekh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi buat anak-anak muda sekalian. Ustaz Somad, ya, tolong kasih saya motivasi biar semangat belajar. Kuncinya semangat belajar itu satu aja. Apa? Jangan minta kirim uang sama orang tua. Insya Allah semangat. Ustaz kok tahu? Saya dulu begitu. Jangan kirim uang, mak. Kau masih hidup? Kata mak saya, masih, mak. Kau makan dari mana? Aku makan dari beasiswa Al-Azhar. Sekarang kau di mana? Aku sedang di Mekah, mak, melaksanakan haji. Uang dari mana? Pokoknya adalah yang penting gak utang. Jadi adik-adik yang pergi kuliah ke Makassar, ke Jakarta, ke Surabaya, kalau mau semangat belajar, jangan kirim duit. Siap? Ustaz, saya ini kuliah di Surabaya, di Bandung, di Jakarta, bawaannya mau pacaran. Gimana supaya nggak pacaran? Kuncinya satu, biar nggak pacaran, jangan punya duit. Perempuan tidak akan mau pacaran sama orang yang nggak punya duit. Kalau ada laki-laki nggak punya motor, nggak punya duit, ada cewek yang mau, dua kemungkinan. Pertama, kau laki-laki beruntung. Yang kedua, ceweknya bodoh. Ya Allah, selamatkan anak-anak muda ini ya Allah. Abdul Somad belajar di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Sudan 2 tahun, tidak pernah pacaran satu perempuan pun. Kenapa? Kalah persaingan. Mahasiswa Indonesia di Kairo zaman saya belajar 2.475 orang, laki-lakinya 2.100, perempuannya 300. Persaingan ketat. Saya termasuk yang tereliminasi, yang tidak dapat. Jangankan satu, setengah pun susah. Tapi saya yakin dan percaya setelah mereka menonton tausiah saya di Masjid Imam Lapeu, pasti mereka kecewa. Baca aja, Ustaz Somad, kami ini anak muda, masa hari ini gak punya pacar? Kami juga ingin kalian serius aja belajar, serius aja belajar, serius belajar. Nanti kalian seperti Tuan Guru, Tuan Syekh, kebanggaan dari kampung halaman kalian, kebanggaan orang Manda, kebanggaan orang Sulawesi, kebanggaan Nusantara, Imam Lapeu. Setelah beliau pulang, beliau menikah. Banyak sekali orang yang mau dengan beliau. Berapa jumlah keturunannya? Hitung sendiri, baca sendiri. Ustaz Somad, walaupun Ustaz Somad ini hitam, tidak ganteng, kurus, tua, baca aja komen di Instagram yang followernya 7 juta itu. Maksudnya belum follow. Cobalah baca di YouTube yang sudah ditonton 300 juta orang itu. Apa komennya di bawah? Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Padahal saya udah tua. Berapa umur Ustaz sekarang? Ya sekitar 25-26.
orang, Ustaz, umur Ustaz berapa? Umur itu bukan masalah angka, tapi umur itu masalah rasa. Oh, setuju. Ya Allah, jadikanlah umur kami seperti umur Imam Lapeo yang bermanfaat untuk umat. Yang selama ini bingung mau belajar kemana, tidak punya semangat, ibunya juga begitu. Ibu kalau punya anak, katakan kepada dia, Mama, saya dapat beasiswa ke Mesir, Ma. Berangkat. Saya dapat beasiswa ke Istanbul dari Sulaimaniyah, hafal Quran. Berangkat seperti Imam Lapeo. Saya dapat beasiswa mau berangkat ke Makkah, ke Madinah. Berangkat seperti Imam Lapeo. Ibu siap? Jangan anak sudah dapat beasiswa, Ma, saya dapat beasiswa. Jangan pergi. Jangan letakkan anak di celah ketiak. Dia akan manja, tidak bisa mandiri. Sekolah ke Makassar, sekolah ke Surabaya, pagi, siang, malam video call. Apa kabar? Udah makan? Nanti kalau kau mati, anakmu tidak bisa mandiri. Biarkan dia terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang. Dia akan mulia seperti Imam Lapeo. Ibu mau anak ibu seperti Imam Lapeo? Biarkan dia terbang ke Istanbul, terbang ke Makkah, terbang ke Madinah. Dia akan pulang menjadi mujahid fi sabilillah. Saya anak pertama, Bu, yang paling disayang, buah hati belayan jiwa. Saya keluarga bukan banyak, adik saya satu laki-laki, cuma 2 kali. Saat saya lulus berangkat ke Mesir, kata ibu saya, anakku cuma 2. Kalau kau pergi 1, tinggal 1. Dia mau saya tidak pergi, dia mau saya di rumah saja. Tapi abang ibu saya namanya Abdul Karim, apa kata dia? Biarkan anakmu pergi. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Nanti kalau anak ibu dapat beasiswa ke Istanbul, dapat beasiswa ke Makkah, dapat beasiswa ke Madinah, dapat beasiswa ke Mesir, dapat beasiswa ke Amerika, dapat beasiswa ke McGill Kanada, dapat beasiswa ke Harvard University, terbanglah sejauh mata memandang. Nah, yang namanya mati dimanapun akan mati. Kau pergi ke sana, kalau aku mati di sini, kau akan mendoakan aku, kita akan berjumpa di surga. Begitu, jangan buat mentalnya down. Aku dapat beasiswa, Ma, aku mau ke Mesir. Nanti kalau mama mati gimana? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi saya yakin dan percaya orang yang ada di sekitar Imam Lapeo ini adalah orang-orang yang kuat, gagah, perkasa, insyaallah. Amin. Dari mana Ustaz tahu ini orang kuat-kuat semua? Buktinya mereka tahan berdiri. Berikutnya yang ketiga. Bagaimana yang ketiga? Imam Lapeo tidak tinggal di Istanbul. Padahal kalau mau dia bisa menetap di Istanbul. Berapa banyak orang Bugis, orang Makassar, orang Mandar menetap di Mekah, namanya hilang. Tapi beliau pulang ke kampung halaman mengamalkan firman Allah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jangan semuanya pergi berperang. Ada 2-3 orang belajar agama. Setelah belajar agama, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, pulang ke kampung halaman berdakwah. Saya pulang ke kampung. Saya dapat kerjaan jadi dosen di Brunei Darussalam. Mobil dinas, rumah dinas, istri dinas. Ngajar, kampus, masjid, rumah, enak, nyantai, dapat gaji, dapat duit, mobil dinas, rumah dinas.
Saya bilang sama ibu saya, "Mak, aku dapat tawaran kerja kontrak 2 tahun di Brunei Darussalam." Apa kata mak saya? "Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik kau berdakwah di kampung halamanmu, menegakkan agama Allah. Kau masuk ke pedalaman, masih banyak suku terasing di Sumatera yang belum dapat dakwah." Akhirnya apa yang dibalas Allah sekarang? Yang di Malaysia pun saya tetap bisa mengajar, ke Brunei pun tetap bisa mengajar, dan yang di Nusantara Indonesia tetap bisa dikunjungi. Dua-duanya, tiga-tiganya, empat-empatnya dapat barokah dakwah. Jangan takut dengan berdakwah tidak makan. Jangan berdakwah nanti kurus seperti Ustaz Somad. Saya ini kurus bukan karena nggak makan. Ini memang setelannya begini. Saya ini ibu bapak makan sebanyak apapun nggak gemuk-gemuk. Ustaz kok tahu begitu? Dokter sudah ngasih tahu. Ustaz Somad biar lebih agak berwibawa, tolong Ustaz berat badannya naikkan. Gimana caranya dokter? Minum susu kental manis 1 hari 3 kali, pagi, siang, malam. Saya beli 90 saset. Saya minum selama sebulan, pagi, siang, malam. Sebulan diminum, naik timbangan, ya naik. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Kenapa sudah minum susu kental manis gak naik timbangan? Berarti sudah takdir Allah, Pak Ustaz. Gak usah pusing dengan omongan orang. Kalau kita ikut omongan orang, semuanya akan salah. Kalau kita kurus, disangka susah gak makan. Kalau gemuk, pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Dunia ini baik-baik saja. Yang sulit itu adalah mikirin omongan orang. Jangan pikirkan omongan orang. Itu kenapa orang gila itu sehat, karena nggak mikirkan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Untuk apa lama-lama di Mesir, gak pernah ceramah, gak pernah khutbah. 10 tahun di Kairo, pulang-pulang gak pernah ceramah, gak pernah khutbah, gak pernah tausiah. Dia berdakwah tapi tidak melalui ceramah. Tidak semua orang yang gak ceramah itu gak berdakwah. Dia dakwahnya apa? Membangun rumah Quran, membangun pondok tahfiz. Itu juga adalah bagian dari dakwah. Jadi jangan katakan yang berdakwah itu cuma ceramah. Ustaz Somad kebetulan dakwahnya melalui ceramah, tapi ada Pak Camat, Pak Kades tidak berdakwah dengan ceramah. Buktinya apa? Tadi saya nginap di hotel apa namanya Ustaz? Villa Bogor Majene. Itu bapak yang punya villa tidak ceramah, tidak khutbah, tapi dia berdakwah. Betul? Apa yang betul? Itu yang punya villa Majene, Villa Bogor di Majene, tidak khutbah, tidak ceramah, tapi dia berdakwah. Loh, berdakwahnya gimana? Ditulis di meja depan, penginapan hotel ini hanya menerima pasangan yang bawa surat nikah. The best. Sudah kami buatkan videonya tadi. Saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, yang punya hotel dan penginapan dari bintang 1 sampai bintang 5, tirulah Villa Bogor di Majene. Yang bawa pasangan, gak ada surat nikah, segera urus surat nikahnya. Segera, kiamat sudah dekat.
mantap. Inilah yang namanya dakwah. Inilah yang namanya dakwah. Tukang pangkas berdakwah. Pernah saya lihat tukang pangkas, tertulis di pintunya apa? Pangkas khusus anak yatim gratis. Saya pun masuk, tanya, Bapak, saya anak yatim. Bapak saya udah meninggal, emak saya udah meninggal. Pas buka masker sudah tua, jadi enggak. Yang punya mobil truk berdakwah. Gimana caranya punya truk berdakwah? Di belakang ada tulisan Inna ma'al usri yusra. Bersama setiap kesulitan ada kemudahan. Jangan sampai di belakang truk gambar perempuan nggak menutup aurat. Yang di belakang lihat salah pencet gas mati konyol. Jadi berdakwah itu jangan dipahami sempit, cuma ceramah, cuma tausiah. Berdakwah Imam Lapeo pulang ke kampung halamannya, berdakwah dikenang sepanjang zaman sampai hari kiamat. Anak-anak cucu saya panjang umur akan datang juga berziarah kemari. Sebagaimana kakek kami, ayah kami Abdul Somad datang, mereka pun juga akan datang berziarah ke wali Allah Imam Lapeo insyaallah. Amin. Yang keempat, apa namanya? Berapa banyak orang ingin dikenal, ingin viral. Sekarang zamannya ingin viral. Sudah ngomong nggak viral, nyanyi nggak viral, akhirnya makan kecoa viral. Betul nggak omongan saya? Betul. Berapa banyak yang berprestasi nggak viral, tapi begitu membuat sensasi viral. Imam Lapeo viralnya karena prestasi apa sensasi? Prestasi. Nggak punya channel YouTube, nggak punya Instagram, nggak punya Twitter, nggak punya, tapi followernya terbanyak dunia akhirat. Mana raja-raja, mana sultan-sultan, mana orang kaya mati ditelan zaman, tapi Imam Lapeo dikenang, disebut. Tulis aja Imam Lapeo di YouTube. Imam Lapeo. Coba tulis namamu sendiri. Siapa yang membuatnya viral? Yang membuat viral adalah Allah. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Tadi saya mulai tausiah ini jam 7:30. Saya sekarang sudah jam 8:30. Ternyata kalau kita ngomong di depan orang baik-baik itu gak terasa lama, luar biasa. Saya pernah ngomong ceramah rasanya lama sekali, seperti jam itu gak bergerak. Baru 15 menit rasanya hampir 1 jam. Pas acara buka bersama, jamaahnya gak ada yang fokus, ada yang nguap, ada yang begitu terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku langsung katakan demikianlah tausiah menjelang berbuka ini saya sampaikan, dan dalam pengalaman saya ini adalah ceramah yang paling lama rasanya. Terus saya itu kata jamaah, Ustaz tadi terasa lama ya? Iya, kami yang nunggu lebih lama lagi. Tapi di Masjid Nur Taubah, cahaya taubat, Masya Allah, tak terasa. Jangan ingin viral, karena viral itu jadi fitnah. Jadi Ustaz Somad gak ada niat viral. Saya dulu gak pernah cita-cita mau viral. Yang penting kuliah, habis kuliah kerja, dapat uang, membahagiakan orang tua, bisa bawa pergi umrah, bisa menyenangkan hatinya, bisa bawa dia keliling jalan-jalan. Cuman itu aja. Tiba-tiba ceramah, diusir viral. Jangan punya cita-cita mau viral, karena viral itu fitnah. Apa fitnahnya? Sekarang saya kalau mau bawa anak istri ke mall susah. Mesti pakai topi atas, kacamata hitam, pakai masker.
Makan mesti masuk tiket. Pas sudah selesai makan, datang orang rumah makan membisik, "Pak, minta foto ya." Pak ya, foto istri sebelah kanan, yang orang rumah makan sebelah kiri. Tiba-tiba di crop, dipotong, di share, dibilang Ustaz Somad punya istri baru. Kena fitnah luar biasa. Susah. Kalau mau masuk pesawat, tutup. Habis tutup, pakai kacamata hitam, pakai topi, duduk di pesawat. Begitu mau turun, langsung ditahan. Yang kursi depan jangan turun dulu ya. Kenapa? Pramugari mau foto. Foto sama pramugari. Selesai foto sama pramugari, pulang ke rumah, saya lihat istri saya tak seperti biasanya. Tanya, lagi gak enak badan? Sehat katanya. Apa masalahnya? Ada sesuatu. Apa sesuatu? Mau jawab iya aja atau iya banget ya? Apa masalahnya? Tadi malam aku mimpi, kata istri saya. Mimpi apa? Mimpi kamu foto sama pramugari. Astagfirullah. Saya bilang memang betul, tapi itu terpaksa. Aku sebetulnya nggak mau, dia memaksa. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Tai kambing bulat-bulat. Viral itu fitnah. Maka saya manfaatkan viral ini untuk apa? Mengenalkan ulama, mengenalkan pesantren. Jadi jangan heran kalau nanti bapak ibu dapat video. Apa itu sesoman viralnya dimanfaatkan untuk mengenalkan ulama, untuk mengenalkan pesantren. Daftarkan anak Anda ke pondok pesantren segera. Ingat, kuota terbatas sebelum tanggal berikut ini. Tiba-tiba dapat lagi nanti video Ustaz Somad berangkat umroh bersama Ustaz Hasbi 4 Oktober. Jangan lupa diskon hanya 10 pendaftar pertama. Dapat lagi video, Anda kena diabetes, minumlah gula merah, gula aren tanpa pengawet. Apa Ustaz Somad ini? Viralnya, Anda ingin perlu baju batik, pakailah batik produksi dalam negeri. Itu iklan-iklan itu sampai sekarang belum ada yang ngirim royalti. Dimanfaatkan viral ini untuk membangkitkan ekonomi umat, membantu pondok pesantren, menggiatkan dakwah, menolong fakir miskin, anak yatim. Bantulah anak yatim dengan menyantuni janda-janda yang tua saja. Bukan khawatir dulu. Saya tahu ada kekhawatiran, kecemasan dan saya juga tahu ada kebahagiaan yang luar biasa. Yang terakhir, yang kelima, kalau orang ikhlas, viralnya kekal abadi. Berapa banyak orang viral, hari berganti musim berubah. Enggak ingat anak-anak. Cobalah tanya anak-anak tentang penyanyi zaman kita kecil dulu. Coba tanya, kenal kamu sama penyanyi ini? Enggak. Kenal kamu sama artis ini? Siapa tuh? Zaman itu dia luar biasa, hebat. Hilang namanya jelek. Tapi kalau ikhlas karena Allah, Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Buaiti, Imam As-Samarqandi, Wali Songo, termasuklah Imam Lapeo yang namanya dikenang abadi sampai hari kiamat, insya Allah. Doakan supaya Ustaz Somad ini hidupnya bermanfaat. Amin. Matinya husnul khatimah. Amin. Jangan sampai kena fitnah-fitnah akhir zaman. Semua itu karena doa saudara saya yang ada dari kampung halaman Imam Lapeo, negerinya para ulama. Menjadi orang yang berasal dari negerinya Imam Lapeo adalah punya keberuntungan luar biasa. Betul? Tapi kalau buat dosa, orang bertanya, itu yang pakai jilbab panjang dari mana? Kampungnya Imam Lapeo. Memang pantas. Itu yang hafal Quran dari mana? Kampungnya Imam Lapeo. Memang pantas. Itu yang mabuk sakau, minum lem kambing dari mana? Dari kampungnya Imam Lapeo. Buat malu. Maka yang berjudi, yang berzina, yang pacaran, yang buat maksiat,
segeralah pindah jauh-jauh dari kampung Imam Lapeo. Kalau tidak bisa menjaga nama baiknya, kalau tidak bisa mengharumkannya, jangan nodai, jangan kotori kampungnya, nama baiknya. Mudah-mudahan kedatangan Ustaz Abdul Somad tidak mengotori dan menodai. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tidak baik dari hamba Allah, yang fakir, yang dhaif, yang tak punya apa-apa, yang fakir, yang berharap kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada hajat-hajat, tadi sebelum kemari di hotel saya baca Al-Fatihah, saya berwudu, saya baca Al-Fatihah. Ya Allah, untuk almarhum Imam Lapeo, supaya aku nanti menyampaikan tausiah gak salah-salah, supaya jangan salah ngomong, supaya jamaah ini terbuka pintu hatinya. Karena ini hari yang ketiga saya tausiah, Jumat, Sabtu, Ahad. Ini hari ketiga, suara sebetulnya udah mau habis, tapi begitu sampai kemari cas lagi. Kenapa? Barokah orang-orang soleh dan wali Allah. Allahu Akbar. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. 5 poin pelajaran. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tadi kata Ustadz, ada pertanyaan yang perlu dijawab. Nanti yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang nggak bisa saya jawab, saya bawa pulang ke kampung. Nanti kami buatkan videonya, baru kami upload. Ustadz Somad, ada juga pertanyaan yang nggak bisa dijawab, banyak. Tapi kami tonton di YouTube itu semua bisa. Yang nggak bisa nggak diupload. Kasih satu Ustadz Asbi. Bagaimana hukum dan kedudukan apabila kita bertawassul, minta didoakan oleh orang soleh dalam segala hajat kita? Nanti kalau dia datang ke sini, minta doa sama dia supaya dosa kamu diampunkan. Kata sahabat, kami kan sahabat Nabi, tidur dengan Nabi, sholat dengan Nabi, berteman dengan Nabi, perang dengan Nabi. Betul, kamu sahabatku, tapi orang ini hebat. Nanti kalau aku mati, dia datang ke sini, minta doa sama dia, doanya makbul. Siapa itu? Dia adalah Uwais Al-Qarni, tinggalnya di Yaman. Dia tidak datang ke Makkah, Madinah, karena dia menjaga ibunya. Setelah Nabi meninggal, baru dia datang. Ternyata doanya lebih makbul daripada sahabat Nabi. Mana dalilnya? Nabi meminta supaya kalau dia datang, minta doa sama dia. Itulah dalil minta doa orang soleh. Tapi orang solehnya kan udah meninggal, Pak Ustadz. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang mati syahid itu mati. Mereka tidak mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kamu yang tak bisa merasakan kehidupan mereka. Beliau hidup, beliau melihat perbuatan kita hari ini. Makanya dalam tafsir Quran, wa qul imanu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum, Allah melihat amal kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat amal kamu. Wal mu'minun, orang beriman melihat amal kamu. Apa kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir? Orang beriman melihat amal kamu, maksudnya adalah bapak saya, ibu saya melihat amal saya di alam barzah. Mereka bangga punya anak yang bisa berada di orang-orang soleh. Termasuk Imam Lapeo melihat amal kita hari ini dari alam barzah. Maka tadi saya berdoa, Allahumma inni atawassalu ilaika, aku memohon kepadamu ya Allah, aku bertawassul dengan walimu yang soleh supaya mudahkan urusanku, urusan dakwahku, urusan keluargaku, urusan pesantrenku. Jadikan anakku anak-anak yang soleh. Berdoa kepada Allah dengan menyebut nama hamba Allah yang soleh, bukan sholat. Mana dalilnya? Mana kitabnya? Seorang ulama ahli hadis dari Maroko, namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, menulis satu kitab, judulnya Ittihaful Azkiya bijawazit tawassul bil anbiya wal awliya. Ittihaful Azkiya,
kitab yang menyatakan boleh bertawassul dengan nabi-nabi dan orang-orang soleh. Bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bertawassul dengan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, bertawassul dengan Syekh Ahmad Al-Badawi, bertawassul dengan Syekh Bahakuddin An-Naqsabandi, bertawassul dengan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman, bertawassul dengan Syekh Ahmad At-Tijani, bertawassul dengan Syekh Muhammad Tahir Imam Lapiu. Yang percaya laksanakan, yang nggak percaya jangan ngejek. Yang yakin laksanakan, yang nggak yakin ini masalah tajribah, percobaan. Saya sudah mencoba dalam hidup saya bertawassul dengan orang-orang soleh, urusan saya banyak dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau terus ngejek Ustaz, ya saya terus jawab sampai akhirnya dia capek. Bina, 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 bina. Maulid bina, Islamiyat bina, tawassul bina, bina. Saya sih gas terus. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada doanya agar anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah, istiqomah dalam kebaikan, agar bisa menjadi ulama seperti ulama Maha Guru Imam Lapiu? Terima kasih. Wassalam Pak Ustaz. Saya kalau ketemu orang-orang hebat itu, saya tanya. Waktu ketemu dengan Bismillahirrahmanirrahim, Kiai Haji Muammar Z.A. Agak mirip-mirip dikit kan? Di antara qori-qori internasional yang eksis dari zaman saya kecil sampai sekarang, banyak qori hilang. Tapi beliau ini termasuk eksis. Jadi saya tanya, apa amalannya Kiai? Jadi saya kalau ketemu ulama itu saya bisik, apa amalannya Kiai? Banyak juga orang sekarang bisik ke saya, udah ngopi belum? Apa amalannya Kiai? Kata Kiai Muammar, ibu saya kalau habis sholat maghrib ke isya membacakan Al-Fatihah dan Yasin untuk anak-anaknya. Anaknya 9, Fatihah Yasin, Fatihah Yasin, Fatihah Yasin, Fatihah Yasin. Bertawassul kepada Allah dengan surat Al-Fatihah dan surat Yasin. Ayah saya, kata Kiai Muammar, habis maghrib ke isya nggak keluar masjid, masuk maghrib keluarnya isya, dan habis subuh sholat keluarnya terbit matahari setelah syuruk. Mendoakan. Baru saya paham, di balik anak yang hebat ada ayah ibu yang luar biasa. Ibu saya nggak pernah cerita, saya nggak pernah nanya. Tapi ketika dia tua, saya bawa pengajian kemana-mana ngaji saya bawa ke Medan. Sampai di Medan kami nginap di hotel. Kata dia, kawanku mau datang. Terserah mak, mau datang ke kamar atau kita di lobi bawah. Di bawah aja lah, gak enak di atas. Yalah, di bawah. Saya biarkan mereka ngobrol, saya nguping. Apa yang diceritakan orang-orang itu? Temannya nanya, apa yang mau doakan anakmu? Kata mak saya menjawab, setiap malam ku bacakan anakku Al-Fatihah 100 kali. Saya dengar terkejut saya, dia gak pernah cerita. Dia nggak pernah bilang, kau kubacakan 100 kali. Setelah dia meninggal, datang jamaah. Ustaz, tadi saya lewat di depan rumah almarhumah mak Ustaz. Loh, ibu tahu rumah mak saya? Oh, saya selalu datang ke sana. Kenapa nggak pernah ketemu pas Ustaz nggak ada? Karena saya nggak mau ngobrol sama Ustaz, saya ngobrolnya sama mak Ustaz. Apa aja cerita mak saya? Katanya anakku itu kalau dia tidur di kamar, aku zikir di depan pintunya pas dia tidur. Aku bacakan zikir la ilaha illallah antara 1000 sampai 3000 kali malam kalau dia sedang di rumah. Setelah meninggal baru saya tahu. Saya ceritakan ini ke ibu-ibu supaya kalau sedang mengandung anak banyak baca la ilaha illallah, surat Yasin, Al-Fatihah dan sholawat. Jangan pas ngandung anak tiap racun, kucing garong, cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan 2. Bapaknya juga begitu, bapaknya juga berzikir. Jangan bapaknya sibuk dengan maksiat.
maksiat, maka kalau ini dilaksanakan, bacakan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Bacakan doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Saya nggak bisa bahasa Arab, nggak hafal doanya, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikan anakku ini soleh, jangan seperti aku. Saya tidak soleh Pak Ustaz, tidak merasa soleh, tapi insya Allah kita soleh di hadapan Allah, insya Allah. Amin. Nah, inilah yang dapat kita lakukan supaya diselamatkan Allah kita dunia akhirat dan anak-anak kita menjadi generasi yang baik dan negeri kampung halaman kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di akhir majelis, sebelum berdoa, kita bertawassul kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat, kepada wali-wali Allah, kepada imam-imam mazhab, bil khusus kepada Imam Lapeu Syekh Muhammad Tahir ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi waliyika salih Syekh Muhammad Tahir Imam Lapeu. Kami memohon kepada Engkau bertawassul melalui walimu Imam Lapeu, mudahkanlah segala urusan kami, urusan dunia dan akhirat. Jadikan anak kami soleh dan solehah, pelihara kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa, istiqomahkan kami dalam iman dan Islam. La tada'lana dzamban illa ghafartah, ampunkan semua dosa kami. Wala aiban illa satartah, tutupi semua aib cacat kami. Wala maridan illa syafaitah, ada yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wala asiban illa zawwajtah, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabtah, yang belum punya anak berikan keturunan yang soleh dan solehah. Wala mumtahinan illa najahta, yang ikut ujian berikan nilai terbaik, kelulusan yang terbaik. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha shalah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan Engkau ridha, illa qadaitaha, tunaikanlah ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminah, jadikanlah negeri kampung halaman Imam Lapeu ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma jama'na wa iyyakum ma'al habibil mustafa. Satukan aku, satukan Al-Fakir Abdul Somad, satukan semua jamaah ini bersama Imam Lapeu, bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga Jannatul Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa